Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Aman Syahid dengan nomor pokok mahasiswa 18541510002, salah satu mahasiswa jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan hasil review jurnal yang telah saya lakukan mengenai pergerakan satwa liar, yaitu pada satwa gajah Sumatera yang dengan nama ilmiah Elephas maximus sumatranus. Berikut ini merupakan poin-poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu mengenai informasi jurnal, yang kedua latar belakang, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat metodologi penelitian, yang kelima hasil pembahasan, dan yang keenam kesimpulan. Yang pertama yaitu mengenai informasi jurnal. Judul jurnal yang saya ambil yaitu Pola Pergerakan dan Wilayah Jelajah Gajah Sumatera Elephas maximus sumatranus dengan menggunakan GPS radio solar di sebelah utara Taman Nasional Tesonilo, Riau. Jurnal ini merupakan jurnal online mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang ditulis oleh Erwanda Trio Bintan Sabri, Haris Gunawan, dan Khairi John. Volume jurnal 1 dengan nomor 2, halaman jurnal 599-606, dengan tahun terbit jurnal yaitu tahun 2014. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Gajah Sumatera merupakan salah satu spesies mamalia darat terbesar yang ada di Sumatera. Saat ini gajah Sumatera sudah berstatus kritis atau critically endangered berdasarkan IUCN pada tahun 2012. Gajah Sumatera merupakan salah satu dari subspesies gajah Asia, dan semua gajah Asia digolongkan sebagai satwa terancam punah. Ancaman utama bagi kelestarian gajah Sumatera adalah terfragmentasi dan hilangnya habitat asli gajah Sumatera itu sendiri, yang menyebabkan satwa ini semakin sering menyebabkan konflik antara manusia. Akibatnya, sering banyak terjadi konflik antara manusia dengan gajah yang diduga menyebabkan populasi satwa ini mengalami penurunan secara drastis. Faktor utama terfragmentasi dan hilangnya habitat gajah Sumatera yaitu deforestasi dan konversi lahan hutan menjadi perkebunan, terutama perkebunan kayu dan perkebunan kelapa sawit. Daerah yang dulunya sebagai jalur yang biasanya dilalui oleh gajah kini telah menjadi lahan terbuka atau bahkan sudah menjadi perkebunan. Hal inilah yang menjadi pacuan dilakukannya penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, mengetahui pola pergerakan dan penggunaan ruang oleh gajah Sumatera, dan yang kedua mengetahui jenis tutupan lahan apa saja yang biasa dilalui oleh gajah Sumatera dengan kondisi kawasan yang telah mengalami banyak gangguan oleh manusia. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2013 sampai Januari 2014, tepatnya dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun, dengan memasangkan GPS solar pada salah satu klan gajah yang ada di kawasan Tesonilo bagian utara. Beberapa alat dan bahan yang digunakan yaitu alat yang digunakan ada senapan bius, obat bius, GPS, tali, kamera, penutup mata dan telinga untuk gajah, GPS radio solar, lembar data, termometer, meteran, dan perlengkapan medis untuk hewan. Bahan yang digunakan ada obat bius yang biasa digunakan untuk membius gajah Sumatera. Cara kerja yang dilakukan pada penelitian ini yaitu yang pertama dengan pemasangan GPS solar, di mana langkah awal yang harus dilakukan yaitu mengidentifikasi klan gajah dan betina dominan sebagai pemimpin klan tersebut. Kemudian dengan mengetahui pemimpin klan dari gajah tersebut, dilakukanlah pemasangan GPS radio solar. Yang kedua yaitu dilakukan monitoring. Tujuan pemantauan dengan radio solar yaitu apabila GPS solar tidak beroperasi, radio solar bisa digunakan sebagai tambahan data atau tujuan untuk memastikan dan melihat kondisi lokasi jalur perjalanan gajah betina dewasa yang telah dipasangi GPS solar tersebut.
Analisis data sebaran spasial gajah Sumatera yang terdapat di Taman Nasional Tesonilo ini dilakukan dengan yang pertama yaitu mengolah data informasi yang berupa titik-titik koordinat yang dikirimkan ke satelit yang kemudian dimasukkan ke dalam software Microsoft Excel 2010. Yang kedua yaitu data sebaran spasial yang akan dipetakan dengan menggunakan program ArcGIS 10.1. Dan yang ketiga yaitu estimasi home range dan populasi gajah liar Sumatera menggunakan metode minimum convex polygon dan metode fixed kernel, di mana metode ini digunakan untuk melihat intensitas gajah pada satu tempat. Hasil dan pembahasan penelitian. Yang pertama yaitu titik persebaran gajah GPS solar atau pergerakan gajah. Data yang didapatkan berupa data titik koordinat lokasi gajah yang dikirimkan oleh GPS solar yang telah terpasang ke satelit. GPS solar mengirimkan titik koordinat sebanyak 3 kali dalam sehari. Kemudian titik ini diolah menggunakan program ArcGIS untuk mendapatkan tampilan secara spasial dari pergerakan gajah Sumatera ini. Berikut merupakan gambar satu yang merupakan hasil dari pemrograman sistem ArcGIS. Pergerakan dari klan gajah setiap harinya terjadi secara acak. Namun terdapat beberapa lokasi di mana klan gajah hanya berputar-putar di lokasi tersebut. Berdasarkan hasil survei lokasi, hal ini dikarenakan lokasi tersebut memiliki beragam sumber daya, baik itu sumber daya air maupun pakan, dan juga tutupan kanopi yang dibutuhkan oleh gajah. Terlebih lagi, pada lokasi ini memiliki tingkat gangguan yang lebih rendah dibandingkan di tempat lain. Hasil yang kedua yaitu sebaran titik koordinat berdasarkan tutupan lahan. Gajah Sumatera yang telah dipasangi dengan GPS solar bergerak atau berpindah ke berbagai tempat tutupan lahan. Berikut ini merupakan tabel 1 di mana sebaran titik-titik koordinat gajah Sumatera yang telah dipasangi GPS solar pada berbagai jenis tutupan lahan. Dari berbagai jenis tutupan lahan yang dilewati, ada beberapa tipe tutupan lahan yang banyak dilewati oleh gajah. Yang pertama yaitu hutan lahan kering sekunder sebanyak 296 titik. Lahan ini merupakan habitat yang paling sesuai bagi gajah Sumatera, dikarenakan pada habitat ini masih terdapat banyak pakan yang disukai oleh gajah, dan juga habitat ini masih memiliki tutupan kanopi yang cukup padat sehingga melindungi gajah dari sengatan matahari secara langsung. Jenis tutupan lahan yang kedua yang paling banyak digunakan oleh gajah yaitu hutan tanaman industri atau HTI sebanyak 242 titik. Salah satu alasan kuat mengapa gajah menggunakan HTI ini sebagai lintasannya yaitu karena perubahan tutupan hutan yang menjadi HTI menjadikan kawasan terfragmentasi dikarenakan kebutuhannya yang banyak akan makanan. Gajah tidak mungkin berada pada suatu tempat dalam waktu yang lama. Kurangnya aktivitas manusia yang merupakan gangguan bagi gajah juga mendorong gajah untuk menggunakan wilayah ini. Luas wilayah jelajah berdasarkan minimum convex polygon dari gajah Sumatera yang telah dipasangi GPS solar. Dari hasil pemasangan GPS solar pada klan gajah, didapatkan hasil luasan wilayah jelajah klan gajah tersebut adalah 56.631,85 hektar atau 566,32 km persegi. Luas dari wilayah jelajah bervariasi berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tidak ada hubungan antara luas jelajah gajah bulanan atau jarak pergerakan dengan curah hujan. Hal ini dikarenakan curah hujan di Indonesia yang cukup tinggi setiap tahunnya sehingga perbedaan yang ditimbulkan tidak terlalu signifikan. Luas pergerakan dari binatang akan meningkat sejalan dengan ukuran tubuh dan kebutuhan energi yang lebih besar. Pada area di mana air tidak merupakan sumber yang terbatas, keberadaan makanan menjadi penentu dari ukuran luas jelajah. Keberagaman suatu habitat juga mungkin mempengaruhi ukuran jelajah. Semakin beragam suatu area, kemungkinan luas jelajahnya akan semakin kecil karena gajah dapat menemukan kebutuhannya dalam area yang relatif sempit.
Dari hasil pembahasan yang telah disampaikan dapat disimpulkan, yang pertama, pola pergerakan harian dari gajah Sumatera adalah acak dan memiliki luas wilayah jelajah sebesar 56.631,85 hektar atau 566,32 km persegi. Yang kedua yaitu tipe-tipe tutupan lahan yang digunakan oleh gajah melalui GPS solar berdasarkan titik koordinat adalah hutan lahan kering sekunder sebanyak 296 titik, hutan rawa sekunder sebanyak 86 titik, hutan tanaman industri sebanyak 242 titik, semak atau belukar sebanyak 186 titik, semak atau belukar rawa sebanyak 74 titik, dan tanah terbuka sebanyak 31 titik. Gajah lebih banyak berada pada tutupan lahan yang memiliki kanopi yang lebih rapat dengan sedikit gangguan, seperti hutan lahan kering sekunder dan hutan tanaman industri. Mungkin itu saja hasil review jurnal yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Apabila terdapat salah perkataan, saya mohon maaf dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.